Contoh 5 poin ini saya kasih contoh 5 poin rumusan Kamar Perdata tahun 2020 tanggal 18 Desember, masih baru sekali. Pertanyaannya kemudian, kiranya supaya penelitian ini berguna bagi pimpinan, 5 poin putusan Kamar Perdata ini gunakanlah teori algoritma. Mengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur. Kira-kira menurut saya, jika ini sudah dikonklusikan oleh koordinator peneliti maupun ahli-ahli yang lain, bergeraklah dari arah ini. Mengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengatur. Selain Ibu koordinator peneliti maupun ahli lain, saya akan menyampaikan juga tentang yang dimaksud jurisprudensi oleh Ade Rizky Fahreza. Menghindarkan disparitas atau inkonsistensi, menerapkan standar hukum yang sama oleh hakim, dan dapat diprediksi, putusan dapat diprediksi oleh pencari keadilan. Langsung saja bagaimana hakim dapat menggunakannya. Koordinator peneliti dalam tulisannya maupun ahli-ahli lain yang mengatakan bahwa tugasnya mengisi kekosongan hukum, berarti sudah tidak perlu lagi kita bahas atau sudah harus kita definisikan langsung di depan penelitian bahwa jurisprudensi yang dimaksud, implementasi jurisprudensi dalam putusan hakim adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Langsung Ibu, tidak usah lagi berteori karena sudah ada kesimpulannya di penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu yang kedua, mengikuti putusan yang pengadilan yang lebih tinggi. Jika kita lihat struktur pengadilan, tidak ada lain tidak bukan, jika kita bicara tentang jurisprudensi, kita bicara tentang putusan Mahkamah Agung, koordinator peneliti. Putusan Mahkamah Agung yang terbaru Bapak Ibu adalah rumusan Kamar Perdata. Contoh, saya ambil contoh Perdata, 5 poin rumusan Kamar Perdata, 5 poin saja. Sampai di mana keadilan itu? Apa yang dimaksud keadilan? Apakah keadilan yang berkembang dalam masyarakat atau keadilan yang disampaikan dalam unsur-unsur suatu pasal, suatu undang-undang? Apakah keadilan itu? Ternyata menurut Court Excellence, yang dimaksud keadilan itu adalah apa yang dirasakan adil dan terlihat adil ketika mencari keadilan di pengadilan. Apa yang dirasakan adil dan terlihat adil, itulah namanya keadilan. Bapak Ibu sekalian, Pak Arifin Tumpa, Pak Arsil, Pak Prof Basuki, ini teori baru yang dibawa oleh International Framework for Court Excellence, berlaku di seluruh dunia, di pengadilan-pengadilan unggul seluruh dunia. Impresi terhadap pengadilan, impresi sangat menentukan tingkat keadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, impresi terhadap pengadilan menentukan tingkat keadilan itu sendiri, bukan semata-mata putusan hakim. Putusan hakim, penemuan hukum adalah insinyur hukum dalam teknik-teknik hukum. Tetapi tujuan utamanya adalah memberikan keadilan. Tujuan jurisprudensi, penemuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dengan teknik-teknik hukum, bahwa siapa yang membuat dan impresi kepada yang membuat temuan hukum itu menentukanlah apakah penemuan hukum dalam jurisprudensi itu
bisa diterima. Ini kenapa kita melakukan penelitian dengan judul ini? Oleh karena ada beberapa keluhan dari para yang mulia Hakim Agung di tingkat Mahkamah Agung ya, baik itu kasasi maupun PK, ternyata terhadap beberapa case yang sama itu masih ada beberapa putusan-putusan yang ternyata tidak konsisten ya, inkonsisten. Jadi ini berbeda. Jadi ini akhirnya membingungkan para pencari keadilan. Kenapa dengan putusan seperti ini putusannya A, kemudian dengan perkara yang lainnya lagi putusannya B. Gitu. Jadi itu yang akhirnya memunculkan suatu permasalahan yang akhirnya kita, oh ya ini perlu untuk dilakukan suatu pengkajian. Dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Edo tadi, bahwa di dalam SEMA nomor 10 tahun 2020 itu sudah dari hasil kamar pleno ya, dari beberapa kamar itu sudah ada masukan-masukan bahwa permasalahan-permasalahan yang selama ini sering terjadi itu sudah terangkum di situ. Nah, di situ ternyata kemudian para yang mulia pada waktu menganalisa perkara itu masih banyak hal-hal yang memang saling bertentangan begitu. Jadi ini kita ingin mengkaji lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di situ. Karena memang benar ya bahwa kita sebagai hakim kita itu tidak boleh menolak perkara ya. Apapun perkara yang masuk harus wajib kita periksa. Kemudian saya memandang bahwa jurisprudensi ini sebenarnya memang kita fokusnya bukan ke masalah kasus per kasus yang khusus perkara perdata, khusus perkara pidana bukan, tapi kita adalah secara filosofinya, falsafahnya, diantaranya seperti itu. Apakah memang jurisprudensi ini sebenarnya sudah sejauh mana sih dipakai sebagai acuan oleh para hakim gitu, dan kemudian tingkat kepatuhannya bagaimana gitu kan, dan juga bagaimana untuk memaksimalkan peran jurisprudensi ini di dalam membuat putusan-putusan. Jadi di samping yang tadi disampaikan Pak Edo bahwa untuk menciptakan suatu keadilan maupun rasa keadilan, dan ini saya lebih menggariskan lagi pada kepastian hukumnya, karena di dalam kita beracara itu kita juga butuh suatu kepastian hukum. Meskipun di sini juga tidak terlupa juga dengan adanya asas kemanfaatan ya di situ. Jadi sebenarnya di dalam penelitian ini kita itu istilahnya kita mempunyai tujuan yang sebenarnya banyak sekali yang kita harapkan. Jadi saya mengharapkan bahwa dengan adanya FGD ini ada masukan-masukan maupun saran dari para peserta, terutama kepada para narasumber. Terima kasih banyak. Kemudian dengan begini kita akan melakukan strategi selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Edo itu sudah kami catat bahwa memang sebenarnya ini semua tujuannya adalah untuk menghindari adanya suatu banyaknya disparitas putusan. Karena kalau dengan adanya disparitas putusan memang ini bukan hal yang jelek, tapi ini akan menimbulkan suatu kebingungan bagi masyarakat. Mungkin dari Pak Cakra ada tambahan Pak? Cukup ya? Baik demikian Pak, mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan lagi. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sosok keluhan kenapa ini perkaranya begini kok putusannya seperti ini semua gitu. Jadi akhirnya ada juga masukan bahwa bisa nggak nih ya kalau misalnya ini kita masukkan di dalam misalnya SEMA atau PERMA gitu, aturan seperti itu. Cuman ini perlu pengkajian lebih dalam lagi. Jadi intinya memang disampaikan tadi bahwa kita sebagai negara yang civil law memang berbeda dengan negara yang common law yang memang sudah bahwa putusan-putusan itu memang sebagai suatu putusan memang ya itulah hukumnya. Tapi kalau memang kita ini memang di sini jurisprudensi ini kita upayakan, kita berdayakan sebagai suatu upaya untuk membangun setidaknya pembangunan hukum nasional Indonesia. Jadi seperti di dalam sistem pemerintahan jangka panjang, di situ saya juga membaca bahwa kita putusan-putusan hakim itu juga sebagai satu sumber hukum yang memang sangat penting dan tidak bisa dinafikan lagi bahwa putusan hakim itu juga mempengaruhi dari tujuan hukum itu sendiri. Yang disampaikan tadi baik itu dari asas kemanfaatannya, kepastian hukum
maupun di dalam asas keadilan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabadan, Bapak Richard, kemudian kepada Bapak Edo, Bapak PLT Kapus Diklat yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan tim untuk bisa mewujudkan keinginan kami untuk bisa mewujudkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik, salah satunya dengan mengadakan FGD hari ini. Jadi FGD ini kita lakukan adalah dengan tujuan untuk menggali masukan-masukan, permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa disampaikan oleh rekan-rekan hakim, kemudian juga masukan-masukan dari para pakar, termasuk dari Bapak Prof. Basuki juga tadi juga sempat juga mendengar masukan dari yang mulai Bapak Arifin Tumpa. Jadi semuanya itu sangat memberikan manfaat yang besar bagi kami agar FGD ini kemudian proses atau metode yang akan kami lakukan untuk penelitian berikutnya dapat membantu kami untuk menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Mahkamah Agung pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Perdana, saya Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Pada penelitian yang dilaksanakan hari ini, saya menjadi bagian dari tim peneliti. Dan kegiatan FGD hari ini menarik karena dilakukan di dua tempat terpisah. Para peneliti berada di dalam satu ruangan yang sudah disiapkan dengan protokol kesehatan yang jelas. Kemudian para peserta dan narasumber berada pada ruang Zoom meeting room. Dan kemudian banyak hal yang kami dapat di dalam forum ini karena melibatkan peserta yang memiliki latar belakang praktisi hukum, baik itu hakim, advokat, dan kemudian ada peserta lainnya yang berasal dari unsur akademisi. Sehingga gabungan banyak pemikiran akan menjadi satu modal yang baik buat kami para peneliti agar penelitian ini berjalan sesuai dengan harapan, yakni menjadi kebijakan Mahkamah Agung yang dapat berlaku kepada seluruh peradilan yang ada di Indonesia. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Harmoni Haresa, moderator untuk acara tadi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tanggapan saya bahwa acara yang diselenggarakan tadi sangat luar biasa dan memberikan manfaat untuk Mahkamah Agung, khususnya dalam implementasi jurisprudensi kepada para hakim-hakim dalam mengambil putusannya di Indonesia. Semoga acara ini memberikan manfaat dan dapat dilanjutkan untuk memberi masukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil kebijakan. Terima kasih dan salam sehat selalu.